Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Malam Kak. Dan perkenalkan, saya Siti Nurul Hafifah, akrab disapa Ulfa. Saya merupakan mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin. Ya, bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Saya namanya Fadli. Bisa diperkenalkan. Umur Kak? 21. Oh, ya, kita masih mahasiswa atau sudah Ya, bekerja? saya kebetulan masih mahasiswa Kak. Jadi bisa kita sharing kabar Mbak hari ini bagaimana? Alhamdulillah hari ini punya cuma tadi kita tidur sih. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai apa itu ansietas. Sebelumnya kakak tahu artinya ansietas? Belum. Jadi ansietas itu bisa dibilang kecemasan berlebihan. Berasa Oh, gitu sering cemas berlebihan. Jadi tujuannya itu saya kenalkan kita dengan ansietas agar kita bisa kenali tentang ansietas itu apa, pahami penyebab-penyebabnya itu ansietas dan tahu cara untuk atasi ansietas itu. Ya mungkin waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit saja sampai selesai. insya Allah. Jadi mungkin langsung saja saya sudah buatkan slide, kakak bisa lihat di sini materi-materinya. Oh ya. Ya, jadi yang pertama itu di sini terdapat apa itu ansietas atau pengertian mengenai ansietas itu apa. Nah, jadi ansietas itu adalah perasaan takut, gelisah atau tidak nyaman yang muncul tanpa sebab yang jelas. Nah, jadi biasanya disertai dengan gejala fisik seperti jantung tak berdebar-debar, keringatan, sama nafas kita itu kadang terasa pendek. Jadi dalam keperawatan kita, ansietas itu dipandang sebagai respons emosional terhadap ancaman yang tidak spesifik. Ya, lalu di sini terdapat penyebab ansietas itu terdapat beberapa penyebabnya. Yang pertama itu psikologis. Nah, psikologis itu kadang muncul karena stres, trauma, atau ada konflik batin. Ya, lalu ada mengenai biologis. Nah, di biologis ini terdapat faktor genetik dan ada kondisi medis tertentu. Nah, lalu ada juga sosial atau lingkungan. Nah, di sini karena mungkin karena kurangnya dukungan sosial, faktor perubahan besar dari kehidupan sehari-harinya atau terdapat tekanan di dalam lingkungannya atau seperti lingkungan perkuliahan. Ya. Nah, selanjutnya ini terdapat tanda dan gejala dari penyakit ansietas tersendiri. Nah, yang pertama ada gejala fisik. Nah, gejala fisik ini itu terdapat jantung berdebar cepat, nafasnya itu pendek, tangan tak berkeringat seperti yang saya jelaskan tadi, tak kadang gemetar, pusing, kadang terganggu otot kita, mungkin terganggu juga tidur kita sama agak mual. Ya, lalu terdapat gejala psikologis dan perilaku. Nah, kalau di sini terdapat rasa takut yang berlebihan, sulit untuk berkonsentrasi, lalu mudah lupa, mudah gelisah, lalu sering panik, lalu sering hindari situasi tertentu. Jadi ada cara untuk mengatasi ansietas tersebut. Terdapat
dua cara. Yang pertama itu dengan cara non farmakologis, lalu secara farmakologis. Jadi kalau secara non farmakologis itu seperti relaksasi nafas dalam atau pernapasan dalam, bisa juga meditasi, yoga, sama mindfulness. Nah, kakak tahu apa itu relaksasi nafas dalam atau bagaimana caranya relaksasi nafas dalam atau pernapasan dalam? Enggak sih kak, mungkin yang begini ya. Gitu ya. Mungkin bisa dicontohkan kalau kita tahu nih kak. Lalu kita Jadi saya contohkan dulu nih, baru nanti saya pandu untuk melakukan relaksasi nafas dalam. Jadi yang pertama itu kakak tarik nafas dalam melalui hidung, bukan melalui mulut. Jadi tarik nafas dalam, tahan selama 2 detik, lalu hembuskan dengan bibir mengkerucut. Terus hembuskan secara perlahan. Nah, gitu. Mungkin bisa dicoba, saya tentu tarik nafas dalam, tahan sama 2 detik, hembuskan. Ya, bisa diulangi sekitar 3 kali, tapi kakak lakukan sendiri. Kalau kakak ingin lebih rileks lagi, bisa dengan pegangkan matanya. Bisa dicoba sedang kali ya kak. Itu dan tidak. Tahan sama detik, kita lagi. Ya, 1 kali lagi. Ya, baik. Nah, selanjutnya secara non farmakologis juga terdapat menjaga gaya hidup sehat kak. Nah, setelah itu harus cukup makan makanan gizi, lalu rajin-rajin olahraga. Ya. Lalu terdapat mengelola stres. Nah, di sini bisa kita alihkan ke menulis jurnal atau cari kegiatan-kegiatan positif. Ya, lalu kita cari dukungan sosial. Nah, di sini bisa curhat dengan teman, keluarga, atau konselor. Jadi cari teman untuk diajak ngobrol. Ya. Nah, lalu kalau kita tidak bisa atasi dengan non farmakologis, kita lanjut ke cara mengatasi farmakologis. Jadi kan kalau tidak bisa diatasi pakai non farmakologis tadi, kita atasi dengan farmakologis. Nah, farmakologis ini ada konsultasi medis tanpa gejala yang berat. Jadi harus dikonsultasi ke dokter. Nah, nanti dokter itu dapat memberikan obat sesuai indikasi tertentu. Jadi kalau misalkan sudah dicoba atas dengan non farmakologis tadi, langsung konsultasikan ke tenaga kesehatan agar bisa diberikan tindak lanjut. Ya. Nah, mungkin itu saja. Kali ini sudah dibahas mengenai pengertian ansietas tadi, penyebabnya, tanda dan gejalanya, cara mengatasi ansietas. Nah, mungkin ada pertanyaan tak? Kak, apa sih kalau bukan sih apa sih kalau begini gitu kayak bukan di masalah besar kadang terlalu dipikirkan. Nah, itu begitu. Kadang sih gelisah padahal bukan masalah besar. Salah satu deh. Ya, hal itu bisa terjadi, memang wajar untuk terjadi karena ansietas tidak selalu dimunculkan dari masalah yang besar. Jadi kadang tubuh dan pikiran kita itu bereaksi terhadap stres kecil, lalu mungkin ada perubahan hormon, lalu ada ketidakseimbangan rasa punya otak. Ya, lalu selain itu juga ada faktor lingkungan seperti tekanan pekerjaan atau tekanan dari tugas-tugas kerja, kurang tidur, atau kurang dukungan dari sekitar, dukungan sosial.
Ya, itu juga bisa membuat rasa berdesak tak muncul tanpa sebab yang jelas. Lalu meskipun tidak ada di masalah besar, tubuh kita itu tetap memberi sinyal bahwa ada ancaman. Jadi tubuh tak paham nih yang ada ancaman karena kayak gitu. Jadi perasaan gelisah itu wajar, tetapi bila terlalu sering muncul, kita perlu belajar cara mengatasinya dengan cara yang saya ajarkan tadi. Nah, seperti latihan relaksasi napas dalam yang saya ajarkan tadi, lalu jaga pola tidur kita. Ya, setelah itu berbagi cerita ke orang sekitar kita, ngobrol-ngobrol dengan orang terdekat kita, itu bisa sangat membantu untuk mengurangi rasa gelisah kita. Setelah saya jelaskan tadi mengenai apa itu ansietas, dan mungkin kakak juga sudah paham tadi karena ada sudah mengajukan pertanyaan juga, mungkin kakak bisa jelaskan ulang ke saya apa itu ansietas, penyebabnya, apa saja penyebabnya, dan mungkin bisa disebutkan 2 gejala fisik mengenai ansietas. Lalu cara sederhana apa yang bisa dilakukan untuk atasi ansietas tersebut? Berdasarkan kakak tadi bilang, kakak menjelaskan kepada saya, penjelasan dari ansietas yang saya dapat itu adalah ansietas itu adalah penyakit yang dimana penderitanya itu mengalami kekhawatiran berlebihan. Itu sih kak. Terus kemudian untuk gejalanya yang tadi kak jelaskan dan yang saya juga alami, iya kadang yang pertama itu kepala pusing, mual kayak kena kak aku rasa. Terus dan tubuh juga kayak berdebar terus sih, kayak sakit sih dadaku. Tidak tenang. Iya, tidak tenang gitu. Oke, lalu cara mengatasinya? Kalau yang tadi kan itu ya, yang tarik napas melalui hidung, terus dikeluarkan melalui mulut. Terus perbaiki juga pola tidurnya, pola makan, dan olahraga. Sudah sangat tepat ya kak. Dan nanti saya kirimkan linknya, kakak bisa baca ulang lagi. Mungkin ada yang kakak nantinya. Nanti kirimnya lewat mana kak? Nanti saya kirim lewat WA. Ya, mungkin sebagai kita kontennya nanti, kalau kakak lebih cemas, kakak bisa latihan pernapasan dalam. Setiap hari bisa dilakukan, meskipun tidak lagi cemas, tapi bisa dilakukan setiap hari. Lalu jika ada gejala ansietas yang muncul, yang berat, yang gejala ansietas yang berat, jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Ya, lalu mungkin itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak atas partisipasinya.